Di konten kali ini gue mau coba ngebahas satu artikel, ini dahsyat luar biasa, lagi dan lagi Persija disudutkan. Jadi ada dari bola.net, PSSI dan Persija. Ini kekisruhan yang kesekian kalinya. Kenapa gue mesti bikin video ini? Yang pertama gue gatel, yang kedua gue nggak ngeliat dari kubu Persijanya ada perlawanan gitu. Jadi terkesan pembiaran aja, dan gue mencoba untuk mewakili itu sedikit yang bisa gue lakukan. Dan gue minta sama kalian juga, kalian berkomentar di bawah terkait masalah ini, karena terkesan kita kayak selalu disudutkan gitu. Beritanya dari bola.net tadi yang udah gue bilang, dan gue membacakan dan gue akan mengasih analisa pribadi gue. Oke? Tapi sebelumnya gue seperti biasa mau ngingetin kalian yang belum sholat, kapanpun waktu kalian saat ini, sholat dulu baru nonton gue. Jangan lupa juga yang udah subscribe dibunyiin loncengnya supaya kalian dapat notifikasinya ketika gue upload. Dan di like dulu supaya algoritmanya jadi bagus dan video gue sama YouTube disebar kemana-mana. Gue langsung memulai. Jadi ada berita kayak gini. Yang pertama, Persija tidak melepas Rizky Ridho, sedangkan PSM menahan Zaki Ashraf. Dua pemain itu tak dilepas dengan alasan Piala AFF bukan agenda FIFA. Padahal Rizky Ridho dan Zaki Ashraf mau membela timnas Indonesia di ajang tersebut. Yang pertama, dia bilang dengan alasan ini bukan agenda FIFA. Bukan alasan, memang faktanya kayak gitu. Jadi ini bukan alasan yang dicari-cari, ya memang faktanya bukan agenda FIFA. Jangan seru sendiri. Kalau agenda FIFA nggak dikasih, baru lo bisa salahin Persija. Tapi kalau ini bukan agenda FIFA, lo nggak bisa nyalahin. Lo komen-komen terus tiap hari di media pun kayak gini, itu juga sebenarnya lo yang salah. Karena lo memaksakan sesuatu yang bukan seharusnya gitu. Lo maksa dapat pemain, tapi si pemain itu, si klub itu harus melepas, padahal bukan kewajibannya. Ini udah kacau balau menurut gue. Terus yang kedua, dia bilang kayak gini. Gue ngeliat di podcastnya Skor apa-apa gitu. Pak Sumarji bilang kayak gini. Padahal pemain itu DM-in saya, dia bilang. Pemain itu DM-in saya, dia bilang, oh, Pak gimana ini, Pak gimana ini. Saya bilang, ya gimana lagi, apa gimana gitu kalimat dia. Nah, gue herannya kayak gini. Justru harusnya petinggi PSSI itu mendidik si pemainnya untuk menghormati kontrak dia bersama klubnya. Jangan terkesan ngajarin kalau si pemain itu harus ngelawan ke klub. Gue heran ya, pemain juga harus profesional. Kalau dia udah kontrak sama klub, lo udah terima gaji, lo udah terima fasilitasnya, ya lo patuhin aja yang klub mau gitu. Jangan jadi membantah. Dan ini gue nggak ngeliat ada bantahan dari si pemainnya, tapi gue ngeliat dari si kubu PSSI-nya ini terkesan ada pembelaan ketika si pemain ingin melawan gitu. Ngerti nggak lo? Kan dia bilang, Pak ini gimana Pak? Aduh gimana lagi? Terus dia bikin statement, padahal si pemain si Rizky Ridho dan Zaki Ashraf mau membela timnas Indonesia. Jadi terkesan ada pembelaan terhadap seseorang yang akan melakukan kesalahan. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, Erick Thohir ngomong kayak gini. Ini juga konyol buat gue. Dia bilang, kan boleh saya memikirkan kalau mereka mikir-mikir bantu Merah Putih. Jadi Erick Thohir mau bantu, kalau nggak salah ya, pengelolaan, nanti deh gue bacain di bawah, ada pengelolaan stadion dikelola oleh klub. Terus dia bilang kayak gini, kan boleh saya memikirkan kalau mereka mikir-mikir bantu Merah Putih. Maksudnya ke klub, ke Persija dan PSM. Saya juga boleh dong mikir bantu klub. Terus itu bagi gue aneh. Yang pertama, kan boleh saya memikirkan kalau mereka mikir-mikir bantu Merah Putih. Itu nggak boleh. Terus saya juga boleh dong mikir bantu klub. Nggak boleh juga. Lo harus bantu apapun resikonya. Lo mau suka, lo mau enggak, tugas lo bantu klub. Kenapa jadi dipilih-pilih? Aturannya udah ada. Jangan bikin aturan baru. Malah sekarang banyak aturan yang dibikin baru yang gue heran nih. Banyak banget yang nggak nyambung gitu. Makanya mungkin terlalu banyak yang dikerjakan, terlalu banyak kerjaannya, terlalu sibuk. Jadi mentah di semuanya gitu. Gue yang paling gue miris adalah saya juga boleh dong mikir bantu klub. Nggak boleh jawabannya. Masa mikir-mikir bantu klub? Ya memang tugas lo hadir menjadi ketua umum PSSI ya untuk bantu klub. Kenapa mikir-mikir? Itu yang berikutnya. Sekarang gue mau lanjut lagi. Ini gue tanggapan-tanggapan aja mengenai berita ya. Sekarang ada kayak gini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menjelaskan bahwa pemerintah berencana merenovasi stadion-stadion. Setelah itu ada peluang kepengurusannya diberikan kepada klub. Oke? Jadi stadionnya direnovasi terus dikasih ke klub yang biasa pakai. Misalkan GBK direnovasi, udah ngehayal deh. JIS, ya udah tambah ngehayal lagi gitu. Persija mau ngurusin apa ya? Gak bakal dikasih. Kan dia lagi mikir-mikir mau bantu gitu katanya. Jadi biarin dulu. Kita diemin aja biar dia girang.
Ini ada renovasi yang berikutnya oleh pemerintah 1,9 triliun. Di situ pemerintah akan juga melihat kesempatan klub mengelola stadion seperti Persita Tangerang, seperti di Bandung. Nanti saya catat ada rekomendasinya. Nah ini ancaman berikutnya bagi gue. Maksudnya yang kayak PSM sama Persija, ini catatannya beda gitu. Karena nada bicaranya gue ngelihat press conference-nya agak sedikit berbeda gitu. Saya bukan yang ngancam, dia bilang, ya kan? Tuh bener kan? Saya bukan yang ngancam, tapi saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Saya bukan mengancam, tapi sambil mengancam. Oke? Pasti juga, dia bilang, supporter akan sedih karena pasti supporter ada yang namanya merah putih. Memang ada. Ada yang Persija dan ada yang PSM. Apalagi kita sedang memfasilitasi stadion yang dimiliki PSM. Termasuk Jakarta International Stadium, ini kami renovasi untuk Persija juga, bukan hanya buat timnas. Nah ini dia maksudnya tadi, kan lo Jis mau gue renov. Gue kalau renov stadion, pengelolaannya akan gue kasih ke klub. Nah, kontradiksinya sama pernyataan dia yang pertama adalah, boleh dong saya mikir-mikir bantu klub. Itu jadi, dia bilang dia nggak ngancam, tapi bagi gue ini adalah sebuah ancaman. Ini yang menggelitik buat gue. Dan ada berita-berita yang lainnya gue akan upload di video berikutnya. Bagi gue ini perlu dijawab gitu. Karena apa? Karena berulang kali statement di mana-mana di podcast Jun pun pada datang itu orang-orang PSSI yang bilang Persija nggak ngelepas dengan alasan bukan jadwal FIFA. Persija nggak ngelepas dengan alasan bukan jadwal. Emang bukan jadwal FIFA, itu bukan alasan. Memang itu adalah haknya Persija. Terus ada ngomong kayak gini. Ini yang paling bikin gue kesel kayak gini. Kita juga nanti gue singgung di video berikutnya deh. Kita akan menstandarisasi pelatih di Indonesia supaya pelatih ini cinta merah putih, supaya pelatih ini mau membantu timnas Indonesia. Gue heran, gue ngelihat di seluruh dunia. Contoh, misalkan lo ngelihat Pep Guardiola. Pep Guardiola itu hadir ke Manchester City, bawa Manchester City juara, memang tugas dia ngelatih klub itu. Dan gue nggak ngeliat Pep Guardiola ditugasi untuk membantu timnas Inggris. Nggak ada kaitannya, nggak ada korelasinya antara Guardiola, Manchester City dengan timnas Inggris. Begitupun di Persija, Thomas Doll, Persija, dan timnas Indonesia. Thomas Doll ini hadir bukan untuk membantu timnas Indonesia, nggak ada urusannya dia. Dia nggak ada kepentingan untuk timnas Indonesia. Kepentingan dia dikontrak untuk klub Persija Jakarta. Jadi jangan paksakan Thomas Doll untuk membela timnas Indonesia. Kan nggak digaji sama PSSI, digajinya sama Persija. Itu yang agak aneh. Siapa lagi lo ambil contoh? Jurgen Klopp. Lo ambil siapa lagi? Jose Mourinho. Ngelatih AS Roma. Apakah dia mikirin timnas Italia? Ya nggak bakalan. Dia ngelatih Roma aja. Gimana caranya supaya Roma bisa juara? Dia nggak bakal pikirin untuk timnas Italia. Jadi harus belajar lagi. Mungkin kurang paham mereka. Nah, gue pengen tahu pendapat lo tentang berita-berita yang barusan gue sampaikan ini. Tanggapan lo kayak gimana? Coba lo komen di bawah. Oke? Kayaknya sekian dulu video dari gue. Yang berikutnya gue akan bahas yang tadi itu mengenai regulasi baru. Regulasi mengenai pelatih standarisasi. Tes mental untuk pelatih. Pelatih nggak boleh ngebentak-bentak pemain sama asistennya pelatih asing. Terus ada kayak diskriminasi terhadap pelatih asing. Kalimat dari Pak Sumarji. Padahal pelatih timnas pun asing juga sebenarnya. Kan dia bilang pelatih asing yang cari makan di Indonesia. Cari duit di Indonesia. Padahal si Sintayong juga pelatih asing juga. Ini agak aneh. Terus ada beberapa hal kayak misalkan salah satu pemain seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia yang dicoret namanya sama Coach Bima Sakti, tapi ternyata dia malah dapat beasiswa di Schalke di Jerman. Jadi proses seleksinya memang hancur lebur. Itu banyak banget yang bakal gue bahas di konten berikutnya. Jadi yang ini sekian dulu karena gue mau ke acara 17 Agustus, rame banget di komplek gue. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.